Sebelum meminta sesuatu kepada Allah, puji Allah, agungkan Allah, dan nanti bisa ditambah dengan bersalawat kepada Rasulullah. Baru kita memohon apa yang kita mohonkan dan minta kepada Allah. Dan setelah mengakhiri doa kita pun harus ditutup dengan hamdalah dan salawat atau hamdalah. Maka ada ulama yang menyatakan, bagaimana mungkin kemudian Allah akan menolak doa seorang hamba ketika sudah dimulai dengan mengagungkan Allah, lalu bersalawat kepada Rasulullah, dan diakhiri pula doanya dengan pengagungan kepada Allah dan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Nabi Ibrahim alaihissalam meminta 5 permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum meminta kepada Allah 5 permohonan, Nabi Ibrahim alaihissalam memuji Allah, mengagungkan Allah dengan 5 pujian. Pertama, beliau sebutkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah kuliah maghrib yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian-kajian tentang doa-doa dan zikir-zikir, yang pada kesempatan kali ini saya sengaja untuk mengambil sedikit dari kitabnya Syekh Bakar Abdul Hafidh. Beliau menulis kitab Al-Adiyah fil Qur'anil Karim, tafsiruha wa ma'aniha. Beliau mencatat doa-doa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi semua doa-doa yang di dalam Al-Quran itu dibukukan, ditulis oleh beliau, lalu sesuai dengan tafsir yang ada, dan beliau juga memberikan keterangan-keterangan tambahan. Jadi doa-doa yang di dalam Al-Quran itu mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat yang kemudian ada terkandung di sana doa-doa, kemudian beliau tulis dalam satu kitab Al-Adiyah fil Qur'anil Karim, tafsiruha wa ma'aniha. Jadi itu doa-doanya itu bagus-bagus ternyata. Jadi kalau kita mau mengacu tentang doa-doa itu oleh para ulama, kemudian sesungguhnya pertama kali yang bisa dijadikan rujukan itu yang ada di dalam Al-Quran. Jadi tidak salah kita berdoa dengan doa-doa yang ada ya. Tetapi terutama sekali yang bagus itu adalah merujuk kepada doa-doa yang ada di dalam Al-Quran. Bapak dan Ibu boleh nanti untuk memiliki kitab itu, yang sekarang juga sudah ada terjemahannya. Jadi kumpulan doa-doa yang di dalam Al-Quran, lalu kemudian itu sesuai dengan tafsir yang ada juga, dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh para ulama tentang doa itu. Nah, karena bulan ini kita berada di bulan Zulhijjah, artinya bulan di mana yang paling luar biasa, bulannya Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Kalau kemarin kita mendengar penjelasan bahwa ada 10 hari yang istimewa di 3 waktu itu, yaitu 10 hari di malam terakhir bulan Ramadan, lalu kemudian di awal Zulhijjah ini, dan nanti di Muharram. Jadi kalau bulan Ramadan itu bulannya Nabi Muhammad ya, karena identik dengan di mana Al-Quran diturunkan, lalu kemudian diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sedangkan di bulan Dzulhijjah ini yang rame dibicarakan adalah peristiwa sakrifasi yang luar biasa, pengorbanan luar biasa, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu di bulan Muharram itu bulannya Nabi Musa ya, Syahrullah itu,
bulannya Nabi Musa di mana dibebaskan atau terlepas dari kejaran Fir'aun. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengambil satu doa saja di antara sekian banyak doa di dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 87. Itu berisi 5 doa Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi topiknya sekarang ini adalah belajar dari permintaan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, 5 permintaan beliau, lalu kemudian dikabulkan 4 oleh Allah, 1 saja yang tidak dikabulkan. Nah, doa ini sebenarnya kalau kita baca juga bagus, pas buat kita, karena doanya para nabi dan rasul ini luar biasa memang, contoh-contoh yang kemudian cukup bisa dijadikan rujukan buat kita. Apa di antara sekian banyak doa-doa Nabi Ibrahim kepada Allah, permohonan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang kemudian ada di dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 87. Dan kenapa kemudian dikabulkan, ya. Ada rahasia, sebelum saya sampaikan, ada rahasia kenapa kemudian doanya para nabi dan rasul itu dikabulkan, ya. Bukan hanya sekedar kemudian karena nabi dan rasul, ya, sebenarnya, tetapi adab dan etika yang dipakai oleh para nabi dan rasul ini luar biasa, sehingga nanti kita bisa meniru bagaimana adab dan etika para nabi dan rasul saat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian doanya itu terkabulkan. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 90, di situ disebut rahasia terkabulnya doa para nabi dan rasul itu. Bapak dan Ibu nanti bisa baca Quran surat Al-Anbiya ayat 90. Sebelum saya kepada apa doanya Nabi Ibrahim itu dan bagaimana Nabi Ibrahim berdoa, di situ di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 90 disebutkan tentang rahasia terkabulnya doa-doa para nabi dan rasul itu. Disebutkan, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana ragaban wa rahaba wa kanu lana khashiin. Sungguh mereka, para nabi dan rasul itu, bersegera di dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Jadi di situ disebutkan rahasia terkabulnya doa para nabi dan rasul itu dengan 3 macam perilaku yang mungkin bisa kita tiru. Jadi kenapa doa-doa mereka kemudian terkabulkan adalah karena mereka membarengi dengan yusari'una fil khairat. Mereka itu selalu berlomba-lomba di dalam kebaikan. Jadi tidak hanya sekedar minta kepada Allah, tetapi memang ditandai dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Para nabi dan rasul itu begitu. Jadi istilahnya kalau kita mau minta kepada Allah, ia barengi dengan kebaikan-kebaikan itu loh. Ya. Jadi kalau bahasa Ibnu Rajab Al-Hambali itu di dalam kitab Lataiful Ma'arifnya itu, bahwa menjadi orang-orang yang soleh itu harus saling kemudian mengedepankan bagaimana dia kemudian melakukan banyak kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi meminta kepada Allah itu dibarengi dengan kebaikan-kebaikan. Ia mungkin bersedekah, ia mungkin membantu apa yang bisa dilakukan dalam fisabilillah, apapun. Dia selalu kemudian melakukan banyak kegiatan-kegiatan aktivitas kebaikan. Itu rahasianya. Sehingga wajar kalau kemudian ada orang-orang yang berdoa kalau mau safar itu, kalau mau bepergian kan minta selamat. Minta selamat, ya Allah selamatkan perjalanan kami datang dan pergi. Maka sebelumnya dia melakukan kebaikan, entah dia bersedekah, entah dia ngasih makan beberapa orang. Itu bagian-bagian dari usaha yusari'una fil khairat. Itu contoh aja.
Jadi kalau kita mau meminta kepada Allah satu hajat besar ataupun kecil sekalipun, minta kepada Allah itu, para nabi dan rasul itu dibarengi dengan al khairat itu. Jadi matching gitu kan, ada matching. Kalau bahasa Maduranya itu paratu, antara doa permohonan kepada Allah dengan apa yang dia lakukan dalam keseharian itu. Nah, kemudian di situ disebutkan wayad'unana raghaban wa rahaba. Mereka berdoa kepada Allah itu dengan penuh harap dan cemas. Jadi tidak kemudian hanya sekedar gitu ya. Dia betul-betul berharap, bermohon betul kepada Allah. Dan dia cemas kemudian doanya tidak terkabulkan. Dan dia sungguh-sungguh dijaga itu. Bukan hanya sekedar kita. Kita kadang-kadang kan berdoa, ya terserahlah ya Allah, dikasih apa tidak ya terserah gitu kan. Kita tidak yakin gitu loh. Tidak raghaba wa rahaba. Ya, kita ini berdoanya seperti itu. Nah, kalau para nabi dan rasul itu berdoa itu dengan penuh keyakinan, berharap betul, sungguhan betul, lalu kemudian ditunjukkan dengan kecemasan. Jadi kecemasan itu dijaga untuk tidak kemudian doanya itu kemudian melenceng. Orang mau berdoa, katanya Ibnu Qayyim itu, orang berdoa bahwa dia ingin punya anak keturunan tapi tidak nikah-nikah, tidak kawin, ya itu bohong itu kan. Nah, dalam artian keturunan itu. Ada orang yang kemudian minta ampunan kepada Allah tapi dia tidak merubah perilakunya, terus maksiat, terus dosa, tapi ya Allah ampuni dosa-dosa hamba. Itu angan-angan itu ya, seperti itu. Nah, para nabi dan rasul itu ternyata luar biasa ketika berdoa itu dengan kesungguhan, penuh harap, lalu kemudian betul-betul dijaga itu. Lalu wa kanu lana khasiin, dan mereka para nabi dan rasul itu khusyuk, betul-betul khusyuk ya. Tunduk patuh kepada Allah pada saat kemudian berdoa. Nah, itulah kemudian rahasianya kenapa kemudian doa para nabi dan rasul itu kemudian matching ya, sesuai, lalu kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, menariknya juga ternyata Nabi Ibrahim itu berdoa, Nabi Ibrahim alaihissalam itu berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah 5 permohonan kepada Allah. Dan sebelum Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah, ternyata etika adab yang kemudian disampaikan atau dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu adalah sebelum memohon dan meminta kepada Allah itu, beliau memuji-muji Allah dulu, mengagung-agungkan Allah dulu, baru kemudian meminta. Tidak ada kemudian langsung. Kalau kita ini kan keburu-buru. Makanya nanti saya sampaikan dalam sebuah etika atau adab itu ya, di kitabnya Imam An-Nawawi Al-Azkar itu, lalu kemudian juga di kitab-kitab yang lain tentang doa-doa itu, rata-rata punya etika doa. Memulai doa itu harus dengan mengagungkan, memuji Allah dulu, jangan lalu kemudian terburu-buru. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim sebelum meminta 5 permohonan kepada Allah, memohon 5 keinginan dari Nabi Ibrahim kepada Allah itu, ternyata di dalam Quran surat As-Su'ara ayat 78 sampai 82, sebelum doa beliau itu, ternyata Nabi Ibrahim itu memuji-muji Allah, mengagung-agungkan Allah dengan 5 pujian dan keagungan. Lalu baru minta 5 permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu nanti bisa perhatikan, bisa dilihat di dalam Quran surat As-Su'ara ayat 78 sampai 82, itu adalah kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah, memuji-muji, mengagung-agungkan Allah. Lalu baru nanti di ayat ke-83 sampai 87 Nabi Ibrahim alaihissalam memohon, meminta 5 permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum meminta kepada Allah 5 permohonan itu? Nabi Ibrahim alaihissalam
memuji Allah, mengagungkan Allah dengan 5 pujian. Pertama beliau sebutkan, alladzi khalaqani fahuwa yahdin, walladzi huwa yut'imuni wa yaskin, wa idza maridtu fahuwa yasfin, walladzi yumituni summa yuhyin, walladzi atma'u ay yaghfira li khati'ati yaumaddin. Itu 5 pujian Allah kepada Allah sebelum meminta 5 permohonan. Jadi etika kita itu, Bapak dan Ibu, sebelum meminta sesuatu kepada Allah, puji Allah, agungkan Allah dulu, ya. Dan nanti bisa ditambah dengan bersalawat kepada Rasulullah, baru kita memohon apa yang kita mohonkan dan minta kepada Allah. Dan setelah mengakhiri doa kita pun harus ditutup dengan hamdalah dan salawat atau hamdalah. Maka ada ulama yang menyatakan, bagaimana mungkin kemudian Allah akan menolak doa seorang hamba ketika sudah dimulai dengan mengagungkan Allah, lalu bersalawat kepada Rasulullah, dan diakhiri pula doanya dengan pengagungan kepada Allah dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini luar biasa. Paling tidak nanti kalimat pertamanya alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma salli ala Muhammad, dan seterusnya itu di awal, lalu berdoa. Nanti boleh diakhiri wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin, atau dibalik hamdalah lalu salawat. Bagaimana mungkin kemudian Allah tidak akan menerima permohonan seorang hamba ketika sudah memuji Allah, bersalawat kepada Rasulullah, lalu kemudian mengakhiri doanya juga dengan hamdalah dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini etika. Dan ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam itu dikabulkan doanya itu juga sebelum berdoa sudah memuji-muji Allah. Beliau mengatakan pertama, alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Allah lah yang menciptakan dan dialah yang kemudian memberi arah jalan petunjuk. Allah yang menciptakan kita, yang maha menciptakan, yang memberi arah dan petunjuk. Allah dipuji dulu. Lalu kemudian disebutkan, walladzi huwa yut'imuni wa yaskin. Allah lah yang memberi makan dan minum aku. Wa idza maridtu fahuwa yasfin. Bila aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Jadi ini pujian-pujian pada Allah dulu gitu. Lalu kemudian walladzi yumituni summa yuhyin. Allah lah yang mematikan dan menghidupkan. Walladzi atma'u ay yaghfira li khati'ati yaumaddin. Allah lah yang mengampuni dosa-dosa yang aku perbuat nanti di hari kiamat. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu ternyata di dalam Quran surat Asy-Syu'ara 78 sampai 82 ini gambaran Allah bagaimana para nabi dan rasul itu berdoa. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam ini ketika mau berdoa puji-puji Allah dulu, puji-puji Allah. Sehingga bagus Bapak dan Ibu kalau kita mau berdoa kepada Allah itu didahului dengan pujian-pujian, misalnya dengan Asmaul Husna dulu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Makanya di dalam setiap doa yang diajarkan Nabi itu pasti Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits. Pasti didahului dengan pujian-pujian kepada Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Ghaffar kalau kita minta ampunan. Jadi di dalam ayat Al-Qur'an itu disebutkan surat Al-A'raf 155 tentang bagaimana juga Nabi Musa berdoa kepada Allah dengan melakukan pujian-pujian itu. Di dalam Quran surat Al-A'raf 180 disebutkan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama itu. Maka berdoalah dengan nama-nama Allah itu. Jadi saya pernah kemudian mengikuti itu, bacalah Asmaul Husna misalnya, dipuji Allah. Ya Allah, Ya Rahman, ya terus Ya Rahim dan seterusnya itu terus dibaca itu. Puji-pujian Allah. Maka mintalah kepada Allah dengan nama-nama Allah yang baik itu. Jadi agungkan Allah, jangan langsung pada pokoknya gitu kan, jangan langsung pada intinya gitu ya. Jangankan itu Pak Ibu, saya mohon maaf bimbingan perkawinan saja itu ngajari tidak boleh langsung Pak.
Ya, kalau suami istri tidak boleh langsung itu tidak boleh. Itu namanya seperti ghibthah, seperti rumah roboh. Rasulullah melarang hubungan suami istri seperti rumah roboh, langsung gedebuk gitu, enggak. Jangan to the point. Harus ada pembukaan, pemanasan ya. Pemanasan. Jadi pemanasan itu bukan kemudian kompor dipanasi terus kemudian gitu, tidak ya. Artinya saya nyampaikan sama bimbingan perkawinan sama dengan doa itu. Jangan keburu langsung tuh, ya Allah hancurkan itu ya Allah, angkat saya. Jangan begitulah berdoa. Para nabi dan rasul itu rahasianya kemudian terkabul doanya karena sebelumnya didahului dengan puji-pujian pada Allah, memanggil dengan nama-nama yang baik itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tentu kita semua sama-sama mafhum bahwa sekedar saya sampaikan kenapa penting untuk memulai dengan memuji-muji Allah itu, lalu kemudian nanti kita lanjutkan dengan salawat. Ini didasarkan pada hadis riwayat dari Fadlah bin Ubaid radhiyallahu an. Dia berkata, Nabi SAW pernah mendengar seorang laki-laki berdoa di dalam salatnya, dan orang laki-laki yang berdoa ini tanpa memuji Allah, tanpa bersalawat kepada Rasulullah SAW. Lalu kemudian Rasulullah berkomentar, oh orang ini berdoanya tergesa-gesa, orang ini keburu ini berdoanya. Lalu setelah salat itu Rasulullah memanggil orang itu lalu mengatakan, idza shalla ahadukum falyabda bitamjidi rabbih wassana'i alaihi summa yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam summa yad'u ba'du bima syaa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, bila salah seorang di antara kalian berdoa, hendaklah dia memulai dengan memuji Tuhannya dulu, agungkan Tuhannya dulu, kemudian bersalawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu silakan memohon apa yang kamu suka. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ini etika luar biasa ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan berdoa itu harus ada pengagungan, pemujian kepada Allah dulu ya. Kalau bisa nanti bisa hafal Asmaul Husna itu bagus ya. Sebelum meminta kepada Allah, puji terus Allah sesuai dengan kebutuhannya. Saya pernah menyampaikan kemarin, seorang kiai suatu saat menasehati saya di Malang, kiai yang cukup sepuh dan cukup dikenal, punya karismatik yang luar biasa. Beliau memberikan nasihat, Hudzaifah, kalau kamu ingin misalnya rezekinya cukup, maka cobalah setiap habis sholat subuh, setelah sholat subuh itu buka pintu rumahmu yang depan, lalu kemudian bacalah ya Fattah ya Razzaq, ya Fattah ya Razzaq, ya Fattah ya Razzaq. Terus berdoalah apa yang diminta, berikan keberkahan rezeki kepada keluarga kami ya Allah. Itu contoh-contohnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau kita ingin dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Asmaul Husna ya Ghaffar, ya Ghafur, bolehlah ya Tawwab, teruslah itu ulang-ulang. Yang Maha mengampuni, yang Maha menerima taubat, teruslah puji-puji Allah dulu. Baru kemudian apa yang kita inginkan. Kalau kita dalam keadaan kesulitan, teruslah sesuai dengan Asmaul Husna, itu yang bagus. Syukur kalau bisa hafal semuanya, teruslah puji-puji Allah, lalu bersalawat, lalu mintalah apa yang menjadi hajat dan kebutuhan kita. Nah ini etika. Ternyata Rasulullah SAW mengajarkan itu. Jadi jangan keburu-buru kalau berdoa, puji Allah, bersalawat, lalu barulah minta. Maka kemudian bagus lagi kalau ditutup dengan hamdalah dan salawat, atau salawat dan hamdalah. Itu bagian dari yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, lalu apa 5 permohonan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah setelah memuji-muji Allah dengan 5 pujian kepada Allah? Jadi di dalam Quran surat Asy-Syu'ara 78 sampai 82 itu isi pujian-pujiannya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah. Lalu baru kemudian di ayat 83 sampai 87 itu berisi 5 permohonan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita jadi umatnya Nabi Muhammad diturunkan surat Al-Fatihah itu. Di surat Al-Fatihah itu sudah menunjukkan itu.
3 ayat pertama itu berisi tentang pujian-pujian kepada Allah, baru kemudian kita memohon berdoa kepada Allah. Itu rahasianya, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin, memuji Allah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Makanya harus dipisah-pisah itu. Bagus dalam hadis disebutkan dipisah-pisah karena Allah menjawab. Hambaku memujiku, hambaku menyatakan aku adalah, hambaku menyatakan aku adalah penguasa. Itu baru di ayat berikutnya meminta kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan seterusnya. Jadi diawali dengan pujian-pujian. Maka itu juga rahasia di antara Al-Fatihah yang kemudian luar biasa ketika membaca Al-Fatihah itu. Nah, 5 permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam setelah memuji-muji Allah dengan 5 pujian itu disebutkan di dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 87. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im waghfir li abi innahu kana minad dallin wa la tuzini yauma yub'asun. Nabi Ibrahim alaihissalam itu meminta 5 permohonan kepada Allah setelah memuji Allah dengan 5 pujian. 5 permohonan dari Nabi Ibrahim ini, 4 dikabulkan Allah, 1 yang tidak dikabulkan. Apa saja permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah? Disebutkan yang pertama itu, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ya Rabb, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu di tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan bahwa Nabi Ibrahim itu minta hikmah. Hikmah itu ilmu, katanya Ibnu Abbas. Beliau menyatakan hikmah itu adalah ilmu. Tetapi menurut para ulama yang lain juga menyatakan bahwa hikmah itu adalah gabungan dari ilmu dan amal, sehingga kemudian nampak dalam keseharian kita menjadi orang yang bijak itu, lalu nampak kemudian kebaikan-kebaikan dari ilmu dan amal yang bersatu dalam diri seseorang sehingga pantas dan layak untuk diteladani. Itu hikmah. Jadi bagus doa ini kalau diminta oleh bapak-bapak, ibu-ibu juga, supaya hikmah, supaya jadi bapak yang bisa diteladani anak-anaknya, supaya antara ilmu dan amal itu menyatu sehingga kita menjadi orang bijak. Tumbuhlah banyak kebaikan di diri kita dan kita layak dan pantas dijadikan teladan. Itu diantaranya hikmah itu maksudnya. Nabi Ibrahim memohon itu kepada Allah. Jadi kalau bapak memohon itu bagus sebenarnya. Ibu juga memohon itu. Saya punya anak supaya bisa diteladani, muncullah ilmu dan amal yang kemudian itu bisa diteladani oleh anak-anak kita. Karena kadang-kadang yang muncul itu kan sebaliknya. Anak-anak kita itu banyak melawan orang tuanya, tapi mereka lebih percaya sama gurunya, sama orang lain. Kenapa itu terjadi? Karena mungkin di diri kita ini banyak tidak ada hikmah. Anak-anak tahu kita sebenarnya siapa gitu kan. Anak-anak tahu kita sebenarnya siapa, banyak kelemahan, banyak cacatnya. Sedangkan kita menuntut anak sempurna, sedangkan bapaknya sendiri tidak bisa diteladani. Ini yang menjadi masalah. Makanya kadang-kadang itu kan terjadi adalah gurunya lebih dipercaya, lebih didengarkan, padahal nasihatnya sama dengan bapaknya. Nasihat orang tuanya, bapaknya dengan gurunya sama isinya, tapi kenapa kemudian lebih diikuti gurunya? Karena anak ini tidak bareng, taunya gurunya baik ya, gitu. Tapi kalau sama bapaknya banyak yang tahu kelemahannya. Makanya berdoa seperti Nabi Ibrahim nih, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Itu contoh bagus. Seorang ibu juga begitu. Bagaimana seorang ibu mau didengarkan nasihat-nasihatnya kepada putrinya, kepada anak-anaknya, karena muncul ilmu dan amal itu menyatu sehingga tampak kebaikan dalam kesehariannya itu, lalu kemudian layak untuk diteladani. Dan itu yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam
Sehingga kemudian wajar dan pantas kalau Nabi Ibrahim alaihissalam itu sampai sekarang pun bisa menjadi uswah. Karena Nabi Ibrahim itu gelarnya banyak. Gelarnya banyak. Jadi Abul Anbiya, Khalilullah, masuk dalam golongan ulul azmi, ya. Dan beliau juga dikenal sebagai seorang nabi yang siddiqan nabiyya. Nabi yang begitu sangat dikenal jujur dan sebagainya. Ini gelaran-gelaran yang kemudian masuk kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai kemudian tergolong ulul azmi itu luar biasa. Dengan hijrahnya, taat dan patuhnya kepada Allah, suruh hijrah, istrinya suruh tinggal dengan anaknya. Sampai puncaknya ketika kemudian suruh menyembelih putra beliau. Dan itu membuat kekaguman para malaikat. Sampai kemudian dari saking prosesi sakrifasi itu atau pengorbanan itu, sampai kemudian malaikat Jibril mengagumi peristiwa itu, sampai kemudian mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, bertakbir itu malaikat Jibril. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendengar takbiran dari malaikat Jibril itu membalas, La ilaha illallah wa Allahu Akbar. Lalu kemudian dijawab oleh Nabi Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, itu luar biasa, kekaguman yang luar biasa. Ini peristiwa luar biasa karena memang Nabi Ibrahim itu meminta ilmu dan amal, ada hikmah yang ada dalam dirinya yang kemudian bisa diteladani. Itu luar biasanya. Sampai kemudian kita pun diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salawat tasyahud kita membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Nabi Ibrahim yang disebut di situ. Nah, makanya di dalam Al-Quran itu, Quran surat Al-Mumtahanah itu menyebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah uswatun hasanah. Dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga disebutkan punya uswatun hasanah. Jadi kalimat uswatun hasanah itu, teladan yang baik itu disandangkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah luar biasa hebatnya. Sehingga salawat kita pun diajarkan kepada Rasulullah itu sebagaimana kemudian diberikan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Inilah hebatnya karena peristiwa itu sangat luar biasa. Dan Nabi Ibrahim itu sebelumnya sudah minta kepada Allah, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, berikan aku hikmah. Inilah mungkin keteledoran kita bapak-bapak, keteledoran kita bapak-bapak ini. Dulu tidak pernah berdoa kepada Allah minta diberikan hikmah. Sehingga itulah yang kemudian memunculkan anak-anak kita menjadi taat kepada kita karena keteladanan kita. Karena kita punya ilmu dan amal yang bisa diteladani oleh anak-anak kita. Mungkin bapak dulu berdoanya terus-terusan, ya Allah, istri saya yang baik. Jadi tidak mikir hikmah, Pak. Jadi mikir istri saya terus, tak kelar, ya Allah, jadi istrinya yang didoakan terus gitu kan. Lupa. Harusnya dirinya minta hikmah juga. Nah, terus dimasukkan, golongkan aku ya Allah nanti termasuk orang-orang yang soleh. Karena predikat soleh ini luar biasa. Dalam hadis disebutkan kalau jenazah itu jenazah yang soleh, maka dia kemudian begitu minta keburu-buru karena ingin bertemu dengan Allah, senang. Ya, tetapi jenazah yang ghairu soleh, yang tidak baik itu, mau dibawa kemana aku, mau dibawa kemana aku, takut itu mau bertemu dengan alam yang lain, mau bertemu dengan Allah, mau bertemu dengan dosa-dosanya yang akan ditampakkan dan diperlihatkan. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak boleh membaca doa ini, bagus itu. Bukan karena sudah telat ya, sudah telat ya, sudah telat, sudah jadi kakek dan nenek, ini kan untuk bapak gitu. Bolehlah teruslah berdoa, mudah-mudahan muncul sekarang hikmah itu. Jadi lebih arif, lebih berilmu, lebih amal dan ilmunya itu nyatu sehingga kemudian karismatik dan berwibawa dan kemudian bisa menjadi teladan
terutama buat orang-orang terdekat kita, dan memohon kepada Allah digolongkan sebagai orang-orang yang soleh. Karena nanti orang-orang soleh ini akan bersama dengan para nabi dan rasul, orang-orang siddiq, dan nanti orang-orang yang soleh itu. Nah, itu permohonan yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah. Kemudian permohonan berikutnya, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu memohon kepada Allah agar nanti setelah mati atau nanti pada masa-masa yang akan datang bisa menjadi buah tutur kata yang baik. Artinya dibicarakan orang terus kebaikannya. Dan terbuktilah sekarang umat-umat berikutnya atau kita termasuk di dalamnya selalu membicarakan Nabi Ibrahim alaihissalam, kebaikannya, karena bermohon kepada Allah. Ini juga bagus kita baca dan minta kepada Allah, ya Allah, nanti pada akhirnya anak cucuku mengetahui bahwa aku adalah orang yang baik. Pernahkah Bapak dan Ibu berdoa begitu? Belum. Waj'al lisana sidqin fil akhirin. Nanti ya Allah, kalau sudah mati semua orang membicarakan aku yang baik-baik. Itu lupa sudah Bapak, lupa. Lagi-lagi doanya, ya Allah, istriku masih saja begitu ya Allah gitu. Jadi doanya lupa gitu. Jadi teruslah berdoa kepada Allah. Nanti kalau sudah mati itu kemudian kita menjadi tutur kata yang baik. Ini kita tidak pernah berpikir begitu. Makanya Nabi Ibrahim jadi luar biasa itu karena memang begitu. Kadang-kadang kita baca Al-Quran tapi tidak mendalami, oh iya penting itu. Kenapa tidak berdoa seperti itu? Jadi kalau ulama itu menyatakan begini, orang yang cerdas, orang yang pintar itu bukan hanya berpikir untuk beramal apa yang dilakukan selama hidup, tapi orang yang cerdas itu berpikir nanti bagaimana setelah mati pun nama dia, amal-amal dia selalu mengalir walaupun dia sudah mati. Itu orang yang cerdas. Teruslah melakukan kebaikan sehingga nanti pada akhirnya kita juga termasuk golongan orang-orang yang selalu dibicarakan yang baik. Ini permintaannya Nabi Ibrahim ini dikabulkan oleh Allah. Yang pertama, kedua, ketiga itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Nanti itu terjawab di dalam ayat-ayat yang lain itu ya. Jadi kalau saya pernah bercerita di kesempatan yang lama sudah tentang Alfred Bernhard Nobel itu Pak. Ingat Bapak pernah dengar hadiah Nobel? Hadiah Nobel ya. Hadiah Nobel itu ceritanya dulu Alfred Bernhard Nobel itu seorang penemu peledak Pak. Jadi itu penemu peledak itu namanya Alfred Bernhard Nobel. Itu dibeli oleh Rusia, dibeli oleh Uni Soviet dulu. Uni Soviet beli itu bahan peledak itu, sehingga kaya rayalah Alfred Bernhard Nobel itu, kaya karena dia dapat uang banyak gitu ya, seperti itu. Lah, ketika dia menikmati kekayaannya banyak karena dibeli penemuannya tentang bahan peledak oleh Uni Soviet itu, tiba-tiba di media massa itu, di koran ada kabar-kabar tiba-tiba si penemu kematian manusia sudah mati, padahal tidak mati itu. Jadi si pembunuh massal sekarang sudah mati. Jadi dikabarkan mati padahal orangnya tidak mati. Lalu kemudian dia sedih gitu kan? Sedih. Dia sedihnya itu bukan karena diberitakan mati, Pak. Padahal dia masih hidup. Sedihnya bukan karena diberitakan mati, tapi dia kemudian berpikirnya begini, kalau aku sungguhan mati, lalu orang-orang membicarakan tentang kejelekanku saja, bahwa aku ini penemu kematian, bahwa aku ini pembunuh massal, jeleklah aku nanti gitu. Akhirnya apa? Uang yang banyak itu didirikan Yayasan Nobel. Yayasan Nobel itu ceritanya begitu. Lalu kemudian hadiah-hadiah diberikan dari Yayasan Nobel ini yang menemukan tentang perdamaian, tentang kimia, tentang kesehatan, tentang lingkungan. Maka diberikanlah hadiah itu, yayasan itu didirikan lalu diberikan kepada orang-orang yang menemukan itu.
Ini Alfred Bernhard Nobel tidak pernah baca Al-Quran, tapi berpikir bagaimana nanti saya, apakah menjadi tutur kata yang baik setelah mati. Ini Alfred Bernhard Nobel tidak pernah baca. Bukankah kita sering membaca ayat-ayat di dalam Al-Quran itu, bahkan surat Yasin sering kita baca. Di antaranya adalah nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Jejak-jejak Allah nanti yang menghidupkan, mematikan, dan Allah nanti akan mencatat apa yang kita lakukan, termasuk jejak bekas yang kita lakukan. Ini sudah kita baca, tapi pernahkah kita kemudian berpikirnya bisa melampaui Alfred Bernhard Nobel yang kemudian berpikir tentang bagaimana nanti kalau saya sudah mati, jadi tutur kata yang baik atau tidak. Nah, rupa-rupanya Allah Subhanahu wa taala kemudian mengabulkan permohonan itu. Jadi permohonannya Nabi Ibrahim yang pertama, Allah memberikan hikmah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Quran surat An-Nisa ayat 54, faqad ataina ala Ibrahim al-kitab wal hikmah. Jadi Allah telah memberikan kitab dan hikmah kepada Nabi Ibrahim, dikabulkan oleh Allah. Kemudian di dalam Quran surat Al-Baqarah 130, Allah mengabulkan keinginan Nabi Ibrahim untuk menjadi orang-orang yang soleh. Wa innahu fil akhirati laminas solihin. Dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Ini sama permintaannya dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam yang sudah begitu sangat terkenal jadi raja di raja pada waktu itu, perdana menteri yang berkuasa luar biasa, tapi permohonannya Nabi Yusuf alaihissalam, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin, minta tergolong sebagai orang-orang yang soleh. Lalu kemudian permohonan Nabi Ibrahim yang berikutnya agar mendapat pujian, mendapat tutur kata yang baik setelahnya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat As-Saffat 108 sampai 110 itu disebutkan, wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika nadzil muhsinin. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Dikabulkan semua permintaannya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dikabulkan oleh Allah karena pakai etika, pakai adab, pakai yusari'una fil khairat tadi, berdoa kepada Allah juga dengan penuh harap dan cemas, lalu kemudian dia bersungguh-sungguh di dalam kehidupan kesehariannya. Itu yang dilakukan para nabi dan rasul, memuji-muji Allah lalu meminta. Nah, permintaan berikutnya adalah Nabi Ibrahim meminta, waj'alni min warasati jannatin naim. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang mempusakai surga An-Naim, yang penuh dengan kenikmatan, minta surga. Yang ini mungkin kita sering sudah berdoa kepada Allah. Permohonan yang tidak dikabulkan berikutnya adalah waghfir li abi innahu kana minadh dhalin. Ya Allah, ampuni bapakku. Ya, nanti ada kisah tersendiri, kita akan sampaikan di kesempatan lain. Jadi Nabi Ibrahim itu memohon kepada Allah agar bapaknya yang sesat itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ternyata di dalam tafsir fi Zilal Qur'annya Said Qutb itu disebutkan, wa makana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idatin wa'adaha iya falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu inna Ibrahim la'awwahun halim. Jadi permohonan Ibrahim untuk Allah mengampuni dosa bapaknya yang sesat itu hanya janjinya. Karena Nabi Ibrahim itu punya sifat wafa, komitmen dengan janjinya, sangat komitmen dengan janjinya itu Nabi Ibrahim. Ya, bermohon agar diampuni. Dia mengatakan, walaupun bapakku sesat, aku tetap minta ampunkan kepada Allah bapakku ini. Ternyata setelah Allah menyatakan bahwa doanya Nabi Ibrahim ini adalah tidak benar karena ternyata sesat, bapaknya nyata-nyata adalah musuh Allah, maka lalu kemudian Nabi Ibrahim berlepas diri dari itu. Ya sudah kalau gitu, lalu memang tidak dikabulkan oleh Allah. Artinya
satu sisi kenapa Nabi Ibrahim tetap memohonkan ampun, karena dia punya sifat wafa, komitmen, menepati janji. Bapak dan Ibu kalau mau belajar Nabi Ibrahim alaihissalam itu luar biasa Bapak. Ada seorang ilmuwan yang menulis tentang karakteristik dari Nabi Ibrahim alaihissalam itu. Ternyata di ayat-ayat Al-Quran itu yang berbicara tentang Nabi Ibrahim, tidak ada yang lengkap itu seperti Nabi Ibrahim. Sifat dan karakternya pada Nabi Ibrahim itu ditulis di situ. Dari ayat-ayat ada 36 karakter yang memang disandangkan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antaranya tadi itu wafa. Wafa itu adalah sifat komitmen dengan janjinya itu. Dan Rasulullah juga mendukung orang-orang yang punya komitmen dengan janji itu. Sampai peristiwa yang luar biasa, Hudzaifah bin Yaman dengan ayahnya, dengan bapaknya itu, ketika sudah masuk Islam ketemu dengan orang-orang kafir Quraisy, ketika kemudian ditawan lalu kemudian dilepas karena bukan orang penting gitu kan. Bukan orang penting karena bukan pasukan elitnya Nabi Muhammad. Tapi mereka dihukum tidak boleh ikut peperangan. Nah, pada saat itu ketika mereka berdua pulang dengan Rasulullah SAW pada saat perang Badar, Hudzaifah ini kemudian tidak ikut dengan bapaknya. Padahal kayaknya nyesel gitu tidak ikut. Tapi Rasulullah, tidak apa-apa, kamu harus menepati janji untuk tidak ikut perang. Kalau kita kan mungkin senang kan, oh senang tidak usah perang kan, tapi ada penyesalan. Tetapi begitulah Islam itu mendukung untuk wafa itu. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam itu ketika diberikan hikmah itu Pak, tadi itu ilmu dan amal itu hebat Pak. Saya baca itu dari ayat-ayat Al-Quran yang ditulis oleh seorang ilmuwan di disertasinya itu, doktornya itu luar biasa. 36 sifat yang itu kemudian begitu sangat luar biasa. Sehingga wajar kalau kemudian Allah menerima apa yang menjadi permohonan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan permintaan terakhir dari Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah permintaan kelimanya, wala tuzini yauma yub'atsun, jangan kau hinakan aku nanti di hari pembalasan. Jadi tidak, itu dimuliakan. Itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Ibrahim dan keluarganya diberikan rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti akan dimuliakan di akhirat. Semua permohonan Nabi Ibrahim yang 5 ini, 4 dikabulkan, 1 saja yang tidak dikabulkan, berkaitan dengan doa kepada ayahnya untuk diampuni. Maka kalau bapak dan ibu mau, silakan berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Dan khusus untuk permohonan yang keempat, bisa kemudian permohonan kepada orang tua bapak dan ibu sendiri. Tetapi 4 doa yang lain maka penting untuk dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya sampaikan, salah satu di antara 36 karakter yang luar biasa pada Nabi Ibrahim itu disebutkan banyak Pak. 1 ayat saja Bapak nanti bisa lihat di dalam Quran surat An-Nahl ayat 120 sampai 121. Allah Subhanahu wa taala sudah menyandingkan 5 karakter kepada Nabi Ibrahim itu dalam 1 ayat. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yakum minal musyrikin syakiran li an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Sungguh Ibrahim itu adalah seorang ummah. Ummah itu adalah imam yang bisa dijadikan teladan. Kenapa? Karena di diri Ibrahim itu banyak karakter-karakter yang baik, sehingga kemudian muncul karismanya yang kemudian orang bisa meneladani Ibrahim. Itu ummah namanya. Di dirinya Ibrahim itu ada ummah, disebutkan oleh Allah begitu. Lalu disebutkan qanitan lillah, taat banget sama Allah. Dan ketaatan Nabi Ibrahim itu dibuktikan dengan ketundukan dan kepatuhan dalam mengorbankan yang kesayangan itu. Ya, yang itu diganti jadi kurban yang istilahnya human sacrifice itu menjadi animal sacrifice. Jadi pembunuhan manusia itu kemudian diganti menjadi pembunuhan binatang. Karena memang di sekte-sekte terdahulu itu yang namanya persembahan kepada dewa-dewa itu biasa Pak. Ada bayi, ada gadis di Mesir, di Sukanil, itu persembahan luar biasa.
Maka Allah menunjukkan di situ satu sisi bahwa kita harus tunduk dan patuh kepada Allah, tapi di sisi lain persembahan model manusia seperti ini tidak benar. Maka yang benar adalah persembahan darah yang bersifat hanya binatang saja, bukan kemudian manusia. Makanya Imam Fakhrul Razi itu di dalam Mafatihul Kitabnya menyatakan bahwa apa yang diperintahkan Allah kepada Nabi Ibrahim itu bukan amrut tasri, bukan perintah syariat untuk kemudian kita suruh bunuh anak, Pak. Tapi itu adalah amrul ibtila, ya, perintah ujian. Apakah yang diuji itu naik derajatnya benar-benar sabar, atau kemudian tunduk dan patuhnya benar atau tidak. Jadi bukan amrut tasri. Nah, tetapi melihat itu kita bisa melihat bahwa Nabi Ibrahim itu adalah qanitan lillah. Dia taat, tunduk, patuh kepada Allah tanpa syarat, tanpa syarat. Kalau kita kan enggak, engkau noro abekna pokokna asal gitu kan kita. Tapi kalau tunduk dan patuhnya Nabi Ibrahim kepada Allah itu tanpa tapi. Luar biasanya kalau di tafsir itu yang jarang ini disampaikan Bapak dan Ibu sekalian, saat Nabi Ismail mau disembelih itu dia mengatakan sama bapaknya, "Pak, ikat aku," katanya Nabi Ismail, "ikat aku supaya nanti tidak bergerak-gerak, supaya aku tidak dilihat tidak ikhlas sama Allah." Jadi kalau bergerak-gerak nanti seolah-olah meronta tidak ikhlas. Ikat, aku takut Allah melihat aku tidak ikhlas, padahal aku sangat ikhlas. Lalu Pak, ya Abah, cincing, ya apa cincing itu, suruh pengkas gitu, ya ini bajunya Nabi Ibrahim, biar nanti pecahnya darah itu tidak sampai ke bajumu. Nanti kalau dilihat ibu pasti ibu nangis kalau ada bekas darah. Itu luar biasanya, menangis kita Pak kalau tahu peristiwa itu. Luar biasa keikhlasan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam satu ayat saja, Allah sudah menyebut Ibrahim itu loh ummah qanitan lillah, terus hanifah, lurus orangnya, tidak neko-neko dalam kebatilan. Jadi hanif itu lurus, tidak neko-neko dalam kebatilan. Kalau kita kan banyak neko-nekonya dalam kebatilan, Pak. Neko-neko dalam kebatilan itu banyak nipu-nipu tuh, Pak. Ya di markup, ininya hitungannya di markup, pokoknya dapat aja pinter-pinternya gitu. Tapi kalau Nabi Ibrahim itu lurus, lam yakum minal musyrikin, tidak termasuk orang musyrik, syakiran li'anmi, selalu bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Itu dalam satu ayat saja. Di ayat yang lain ternyata oleh penelitian itu disebutkan ternyata Allah menyandangkan gelar-gelar yang banyak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka pantas kalau kemudian di dalam ayat Al-Quran disebut Nabi Ibrahim itu adalah uswatun hasanah, sama seperti disandangkan kepada Nabi Muhammad uswatun hasanah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.